kita akan membahas film yang berjudul Palmer tahun 2018. Film ini menceritakan kisah seorang pemuda mantan narapidana yang berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Namun, untuk mencapai itu semua banyak air mata dan kehilangan yang ia rasakan. Jadi, untuk kalian yang lagi ada di pas ini, yuk simak kisah di Palmer di sini. Film diawali oleh perjalanan Palmer pulang ke rumah. Ia adalah mantan pemain sepak bola yang hebat, namun karena terlibat narkoba, Palmer harus berada di bawah jeruji sel. Dan setelah beberapa tahun ia bebas, Palmer memutuskan untuk tinggal bersama neneknya yang bernama Vivian dan memulai hidup baru di sana. Ia disambut oleh neneknya dengan sangat hangat. Ia lalu masuk ke kamar dan melihat seorang bocah yang sangat dekat dengan neneknya, namanya Sam. Esoknya, ia langsung mencari pekerjaan ke sana ke sini. Walaupun mantan pemain sepak bola, namun karena status mantan napinya, Palmer pun ditolak. Palmer pergi ke bar dan bertemu teman lamanya. Di sana, Palmer juga bertemu dengan ibu Sam. Mereka berbicara dua arah hingga esoknya kepergok oleh nenek Sam, karena Palmer barusan keluar dari rumah. Pagi itu, Palmer diminta sang nenek untuk mengantarkannya ke gereja. Di sana, ia juga ikut beribadah. Namun mereka melihat Palmer sangat sinis. Esoknya ia mencoba mencari pekerjaan lagi. Nenek Vivian meminta Palmer untuk membeli stok makanan ke supermarket. Di sana ia melihat sebuah loker dan bertanya apakah masih tersedia. Si manajer pun datang. Ia mengatakan bahwa lowongan telah penuh. Esoknya ia melihat loker lagi untuk menjadi petugas kebersihan di sebuah sekolah. Ketika Palmer datang, ternyata tempat tersebut adalah sebuah sekolah Sam. Ia pun menemui kepala sekolah untuk melamar, namun ia ditolak lagi karena statusnya. Namun perjuangan Palmer gak sia-sia karena ia bersikeras meyakinkan dan membujuk kepala sekolah yang akhirnya ia diterima bekerja. Dan hari-harinya menjadi petugas kebersihan pun dimulai. Ia menjalankan pekerjaannya dengan sangat rajin. Si nenek pun amat bahagia, akhirnya Palmer sudah dapat bekerja. Paginya saat Palmer bangun, ia curiga pada nenek Vivian yang belum bangun. Padahal udah sesiang ini. Akhirnya ia mengecek ke kamarnya dan ternyata si nenek udah meninggal dunia. Palmer pun menjadi sangat sedih, namun gimana pun hidup harus tetap berjalan dan karena udah gak ada nenek, Palmer pun menjalankan hari-harinya dengan Sam. Tapi si Sam ini tingkahnya kayak cewek. Sam suka memoleskan lipstik dan berkaca sepanjang hari. Karena udah gak serik sama tingkah laku Sam, Palmer pun membawa Sam ke kantor polisi. Namun di sana polisi meminta agar Sam dirawat olehnya saja. Namun Palmer menolak dan akhirnya Sam dibawa ke panti asuhan. Saat akan pergi, jiwanya seperti tak rela Sam dibawa ke panti. Yang akhirnya ia membawa kembali Sam dan merawatnya. Saat tengah bekerja, ibu teman Sam meminta izin untuk membawa Sam main ke rumahnya dan Palmer pun memberi izin. Saat akan menjemput Sam, Palmer disuruh masuk oleh ibu temannya karena mereka belum selesai bermain. Di sana ia dihidangkan secangkir teh namun harus meminum dengan gaya cintil ala cewek. Esoknya ia mengajak Sam untuk menonton permainan sepak bola, softball. Berharap setelah melihat itu hati Sam tergugah untuk stop menjadi ladyboy. Tapi ternyata Sam lebih tertarik pada anggota cheerleader di ujung sana. Suatu hari surat wasiat dari neneknya pun terbit. Di situ tertulis bahwa seluruh kekayaan neneknya akan ia berikan pada gereja. Hal ini membuat Palmer tak percaya hingga ia menelpon notaris. Notaris pun membenarkan, mengatakan ia harus segera pindah karena rumah akan dijual. Dan hasil penjualan itu akan diberikan pada Palmer sebesar $5.000 saja. Satu hari sebelum Halloween, Sam dan Palmer pergi ke toko aksesoris untuk membeli kostum Halloween. Di sana, Sam memilih kostum peri yang membuat Palmer sudah sangat muak. Palmer pun dengan tegas memberitahu bahwa seharusnya Sam membeli kostum hero. Setelah berdebat panjang, akhirnya Sam membeli. Saat malam Halloween, Sam dan Palmer berkunjung ke rumah ibu guru Sam, yaitu Maggie. Di sana mereka menceritakan masa lalu masing-masing, termasuk mengapa Palmer bisa masuk penjara. Palmer mengatakan bahwa ia dulu mengalami kecelakaan kerja saat sedang bermain sepak bola. Karena itu membuat Palmer harus dipensiunkan. Dan karena ia depresi, Palmer mengkonsumsi narkoba dan mencuri uang di rumah temannya, namun kepergok oleh ayah temannya. Akhirnya ia dimasukkan ke dalam sel. Suatu hari, Sam pulang dalam keadaan menangis. Palmer menanyakan mengapa Sam menangis. Lalu Sam mengatakan bahwa ia dibully oleh teman Palmer. Mendengar hal itu, Palmer menjadi sangat murka dan menghajar temannya di tempat billboard.
Suatu hari, Ibu Sam datang dan membawa Sam pergi. Palmer yang bukan siapa-siapanya pun tak dapat berbuat lebih. Akhirnya ia merelakan Sam. Palmer mendengar kabar bahwa Sam dibawa ke Dinas Perlindungan Anak karena ibunya tak bisa merawat Sam. Akhirnya, ia mengikuti sidang untuk menjadi wali Sam. Namun karena statusnya, ia tak diizinkan. Ibu Sam pun datang dan memohon agar Sam dapat ia bawa pulang. Namun, permintaan Palmer tetap ditolak. Saat tinggal bersama keluarganya, orang tua Sam yang pecandu narkoba melakukan kekerasan pada Sam. Hal ini membuat Palmer muak dan membawa Sam pergi begitu saja. Namun hal itu membuat ia dikejar oleh polisi dan akhirnya membawa Sam pulang. Saat pulang, polisi telah menunggu Palmer di sana. I'm going to go! Sammy, Go to your mama, Sam. It's okay. Palmer! Esoknya, Palmer dibebaskan karena Ibu Sam mencabut kasusnya. Ia pun kembali ke rumahnya dengan Maggie dan Sam yang sudah ada di sana. Lalu datanglah Ibu Sam. Ia mengatakan bahwa hak asuh Sam telah jatuh pada Palmer. Setelah melihat kejadian tadi malam, Ibu Sam menjadi terharu karena ikatan batin yang kuat antara Sam dan Palmer, yang melebihi ikatan batin antara ibu dan anaknya. Akhirnya Ibu Sam memberikan hak asuh pada Palmer dan ia akan menjalankan rehabilitasi agar ia layak menjadi Ibu Sam kelak. Dan Palmer pun resmi menjadi ayah angkatnya.